Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina waftah alina hikmataka wa ansur alaina min khuzai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Qala aidan fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ayanda ibunda sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu Isya kita niat i'tikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan alam Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir kita telah memasuki sholat di tingkat faslus salisu bisulutil batin min a'malil qulub. Udah masuk sholat di tingkat batin. Itu kemana dia? Ada hadarul qalbi, litabhim, ta'zim, ilahiyah, ar-raja, terakhir al-hayat. Malum itu tingkatnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam itu, ada di level thariqat setelah sholat kita berzikir wirid. Cuma Allah dibahas kemarin itu adab berzikir. Nah, dibahas itu belum. Berarti kita masuk ke adab dulu ya. Sebab kalau tidak beradab, tidak lengkap alamat, itu COD tidak sampai barang tuh. Tidak sampai dah ya. Jadi faslus sani fi adabiz zikri. Inilah bagian pasal kedua pada menyatakan adab dalam berzikir agar sampai menuju Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkau yang dituju ya Allah, ridhomu yang dicari. Ya. Dalam adab zikir ini ada dua. Cuma Senin dulu itu sedang wirid terbakar ya. Nampak Pak Haji ingat terbakar. Ada zikir hasanat. Zikir itu ada zikir darajat di dalam Arba'in fi Usuluddin. Zikir hasanat ya, itu tidaklah berkehendak kepada hasil daripada zikir, dan dia tidak dibuat aturan atau adab yang lengkap, tidak bersyarat. Berarti dia bisa di mana saja. Untuk zikir darajat, dia berkehendak kepada adab. Ada adab. Kalau zikir hasanat, dia tidak beradab. Jadi dia nanti bisa sambil berjalan, sambil duduk, dalam WC, saat setir mobil, ya, di mana saja, itu namanya zikir hasanah. Dan dia tidak berkehendak kepada hasil zikir. Tidak ada lagi. Dia betul-betul ridha Allah. Maka orang ulama dulu, dia sedang berjalan di sawah, dia zikir. Itu zikir hasanah. Nah, zikir darajat ya. Zikir darajat adalah dia berkehendak kepada adab. Ada 25 ya, ada 25 ya. Dan ada juga yang memasukkan kepada 12
Ya. 12. Ada 25, ada 12. Nanti kita kategorikan di mana dia. Zikir darajat. Ada juga yang dikelompokkan kepada 3, sama dengan kemarin. Berarti ada rukun 13, ada rukun 3 qauli fi'li, ada qasatara ta'yid, ada hadarul qalbu, 6 lagi, macam-macam ya. Nanti kita ambil kelasnya yang mana ya. Kita coba lihat yang 3 perkara. Adapun adab yang 3 itu, pertama adalah taubat daripada segala maksiat dan daripada segala yang sia-sia yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Itu syarat pertama yang 3. Pertama taubat, berarti tadi Ridwan lewat tengok bulan, kayaknya udah 12 masuk 13 Sya'ban bulan. Berarti lebih kurang 2 hari lagi udah nisfu Sya'ban kita. Mungkin Rabu ya, dan nisfu. Pasti ya. Selasa malam ya, udah masuk. Selasa malam Rabu. Ridwan tidak pedoman tanggal, pedoman yang bernampak. Bulan tadi hampir penuh ya. Iya. Hampir penuh lagi ada. Lalu taubat. Taubat itu apa? Daripada segala yang maksiat yang sia-sia, yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Berarti kalau pergi umrah ada faedah ke akhirat ya. Kalau pergi ke Belanda studi banding, apalagi ke Thailand, tak masuk deh. Tapi kalau pergi ke Kampung Barkot, dah sikit masuk ya. Ya, tepat. Yang sifatnya tidak berfaedah kepada akhirat itu dianggap sia-sia. Ya. Kedua, mandi. Sebelum berzikir mandi. Minimal mengambil air wuduk. Ya, mandi kalau bisa, hendak juga ambil wuduk. Ketiga, diam dan tetap supaya menghasilkan siddiq. Apa siddiq itu? Benar lidahnya dengan hatinya. Berarti mulai kita mengambil tempat duduk ya, diam untuk bisa menghasilkan siddiq. Apa siddiq? Benar lidah dan hatinya pada saat apa? Pada saat mengistighalkan hatinya daripada menyebut la ilaha illallah dengan lafaz Allah, Allah pekerjaan hati. Lidah la ilaha illallah, tapi di hati Allah, Allah, Allah. Nah, bagaimana caranya menghadirkan yang lain selain Allah di hati? Wajib Allah, Allah, maka bersamaanlah lidah dan hati menyebut la ilaha illallah. Berarti seperti ini. Mulai bermakam. Di sini dibuat 2 jari dari pusat dan di atas pusat. La ilaha illallah. Dan duduknya diatur. Masih duduk belum? Duduknya untuk di tingkat muqtadi, duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Untuk muntaha, duduk bersilah. Posisi tangan wajib di atas lutut dan paha. Makanya buka YouTube duduk zikir pasti seperti ini. Ini ada duduk zikir la ilaha illallah, la ilaha subhanallah. Maka ke mana-mana, jauh panggang dari api. Maka tidak sampai COD, tak ke mana-mana alamat. Diatur, diatur. Tulang punggung di belakang wajib diluruskan, tak boleh membungkuk. Maka umat Islam itu kuat. Lalu setelah duduk pas, la dimakamkan konsentrasi di pusat ilaha
illa istisna qalbu di hati. Inilah la ilaha illallah di kalbu. Dan di kalbu ini tiada lain yang nampak oleh kita di kurpa adalah Allah. Allah. Maaf. Kenapa duduk seperti itu? La ilaha illallah. Di sini makam ismu zat, makam tarikat, maka zikirnya Allah. Allah. Maka mengucur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya harus benar tetap tadi di tempat untuk siddiq bisa menghasilkan senyawa, sehingga tidak sempat berpikir yang lain satupun hijab masuk dalam. Jadi kalau tidak beradab la ilaha illallah, dan teringat, ikut teringat, tu teringat, betul tidak? Maka tidak akan menghasilkan zikirnya. Dan zikirnya tidak perlu banyak. Kalau la ilaha illallah saja. Makanya malaikat tu punya hasil kerana dia satu zikirnya. Mulai dahir sampai kiamat. Kita tidak, subhanallah, alhamdulillah, tidak joleh, makanya nano-nano, tidak ada hasil. Satu saja. La ilaha illallah. Ini Allah. Kalimat Allah di sini mengucur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh tergopoh-gopoh. Orang berkot nak jadi bini kan, tak boleh asal diterima tu. Pilih dulu, betul tak? Lai kuning langsik, tengok hidungnya mancung atau penyek, ya? Lai mancung, tengok bibirnya batik lalik atau indak. Ini barat Pak ya. Begitu juga menghadap Allah. Kan la ilaha illallah. Manalah kan tamu di Allah bergurau-gurau. Wajib mengiktikadkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tingkat muntaha. Entah, seperti itu ya. Lalu kalau belum bisa penuh sampai menghadirkan kalimat Allah, Allah itu di makam ismu zat, dua jari di bawah susu sebelah kiri, yang kurpah tadi Allah Allah, maka jantung tu berzikirnya Allah Allah. Allah Allah Allah. Ya. Boleh dibantu dengan cara, di sini dibuat di pendapat Arifibillah. Apa adab untuk mengingat pesan-pesan syekhnya? Berarti guru mursyid. Berarti boleh dibantu. Siapa guru kita? Mempunyai terikat saman sampai kepada Nabi, boleh dibantu untuk menghadirkan pemahaman itu, ya. Dan disunahkan pada saat itu, ya, setelah begini, membubuhi bau-bauan pada tempat zikir. Berarti pakai parfum. Orang dulu tak ada parfum Pak. Apa? Kain cendana, paham? Gaharu, kalau tidak kapur barus, apa lagi? Minyak kasturi. Aku ini ada minyak kasturi, ada malaikat subuh, ada malaikat jantan, ada malaikat jantannya enggak ya. Kini mudah Pak, tidak perlu pakai kain cendana, cukup saya parfum. Sunnah itu Pak. Laisal jamalul jamal. Allah itu indah, dia sangat suka kepada keindahan, tidak suka kepada keindahan. Makanya kalau kajian beradab ni Pak, agak tersindir awak ada, betul? Kalau kita berjalan, indah tak kalau celana tu dilipat Pak? Indah. Tapi kalau berjalan bagus dilipat celana. Kenapa? Takut ciri ayam ya. Tapi kalau masuk ke masjid, jangan lipat lagi celana, tak ada ciri ayam dah. Kau jalan di luar tak lipat celana, masuk masjid lipat celana. Indah tu jelek tu Pak. Terbalik set. Nampak? Terbalik ya.
Nak masuk masjid tak perlu lipat celana lagi dah. Tak indah tengok tanya ke ini. Sakit mata dia. Allah tu suka yang wangian. Wangian indah. Lalu memakai pakaian yang baik, yakni yang halal, lagi harum baunya. Jadi yang baik itu bukan berarti tak boleh sobek, boleh aja sobek, boleh saja lama. Apa yang baik itu tak boleh baju dalam berkeridit. Itu dia. Kok baru kok baju tapi 3 kali bayar tak masuk. Masuk. Ada berzikir tak boleh baju kredit, wajib yang halal, yang baik. Kan enak ada ini Pak ya, nyuci dah pakai parfum. Ya. Hebat Pak, ulama ni cetak kitab ni abad ke-16 udah seperti itu pemahamannya. Masa kini lah dingin di baju di siku kan. Mana pembasuh aja Allah tu mendingin lah Allah ke awak kan. Ya. Bau. 5, disunnahkan yang agak gelap. Maka orang dulu pakai lentera. Paham? Lentera tahu apa Pak? Lampu pelito. Strong, tak strong keng dah Pak. Tak lampu togok dah Pak. Berasuk hidung awak dia. Aduh kaconya Pak. Dia kaca tak ada semprongnya lagi. Semprong nama Pak. Ya. Kalau lampu togok itu dia konsentrasi. Rupanya barang berasap hitam naik ke atas Pak. Masuk hidung dia. Hitam ya. Zikir Datuk tu apa? Hitam bulu hidung Datuk. Tu iya. Jadi kau dapat yang semprong tu. Hari ini mudah ada lampu untuk khusus untuk malam di kamar, betul? Pakai lampu tu. Hidupkan lampu tidur zikir. Kenapa? Kena membantu kehusukan. Lalu apa lagi? Disunahkan yang ke-6 memejamkan kedua matanya. Duduk tetap seperti ini ya. Memejamkan kedua mata. Lalu setelah itu yang ke-8, benar-benar di dalam melapaskan zikirnya. Benar-benar. Berarti tidak boleh. Kalau benar-benar tentu tidak boleh tergopoh-gopoh. Ya, sehingga mendapat sirah dari zikir Nabi isbat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, mendapat sirah. Kapan? Ya, dengan kuat posisi di lafaz Allah itu adalah di kalbu, maka inilah disebut dengan dinamai sanubari. Apa namanya? Sanubari. Sanubari ya. Ya, menderengkan kepala. Memerengkan kepala berarti la ilaha illallah. Itu dapat kepada sanubari ya. Dan setelah itu, setelah bisa membuat seperti itu, maka di dalam hati kita la ma'bud illallah, la mawjud illallah, la maksud illallah. Itulah yang ada di hati. La ilaha illallah. Berarti tidak ada yang hadir di hati kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Setelah itu berapa jumlahnya? Jangan pernah berhitung. Berapa itu? Itu di depan hakikat ke atas Pak. Setiap berhitung dia habis, bisa ditentukan. Setiap berbilang bisa dijangkau. Setiap bersyarat akan kacau dia. Buat berapa sanggup. Setelah itu kamu tetap di tempat duduk dan tahan napas semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan zikir itu. Ini kan zikir derajat. Dan tidak boleh minum air
Karena meminum air setelah zikir itu bisa memadamkan panasnya energi zikir dan kamu tidak mendapatkannya. Makanya setelah berzikir sampai tunggu hasilnya, dia panas nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas sudah puas hati, diam aja, tahan nafas. Seberapa bisa sampai betul-betul hadir hasil daripada zikir. Tidak boleh minum. Kalau minum padam dia, padam. Makanya orang kalau dia hilang mau bilang bola 3 hari, di mana lagi zikir sampai menghasilkan. Oh ilah sampai ke Kuansing. Nampak hasil, nampak sama dengan CCTV. Oh yang mencuri HP itu kemarin ditemani anak mah berkumis pendek orang. Tak pulang-pulang orang tu dah. Zikir. Oh. Lah belok ke Medan ya mah. Buka cabang di situ. Datang tu dah. Hasil dari zikir. Maka ulama dulu Pak, ndak ada CCTV, ndak ada HP, betul? Tapi dia bisa menengok hasil. Rupanya zikirnya benar. Awak kan ndak ada kadang cerita lu duduk kadang dia kurisi sofa lah, subhanallah. Mana lah kan basuh je Allah kasih Allah. Mangang apa yang beradab. Kalau lengkap pasti sampai. Sampai dia Pak. Nah, ini namanya zikir darajat. Zikir darajat. Berarti bisa kita? Bisa Ibu ya? Nah, beda dengan. Nah, sampai situ dulu. Aduh, yang samar. Oi, kok lain nampak gua? Main-ingit salah awak je nampak ni. Kau nak lanjut kita? Lanjut? Silakan. Apa? Lanjut. Syahdan. Masuk lagi ke zikir. Dan dari zikir darajat itu insyaallah nafsu syaitan itu akan terbakar. Ya. Jadi kita suka berbuat kebaikan, tak senang melihat kebongkaran. Itu salah satu hasil yang sangat kental akan didapati. Tapi kalau tidak sampai level itu, walaupun zikir rajin, ya, yang buat tak baik itu aktif pula dia. Tak mampu hati menolaknya. Berarti dia belum berhasil. Kenapa? Mungkin adab tadi tidak ada. Makanya banyak Pak. Ya, jadi nampaknya kalau sampai di makam zikir itu kita tidak terpengaruh oleh yang penampilan, tidak, casing tidak itu. Tapi yang mampu as-sijnul mu'min itu adalah hasil zikir. Itulah penjara. Sehingga orang yang akan berfaedah kepada akhirat yang disenangi oleh hatinya. Kalau tidak, zikir lancar, maksiat juga terjadi ya. Ikhtiar. Lanjut. Adab ini, lanjut kepada lagi zikir hasanah. Zikir hasanah ini hanyalah ikhtiar hudurul hati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia terkadang tidak berlaku dengan kalimat yang sempurna, dan itu tetap zikir namanya. Kalau zikir darajat dia sempurna. La ilaha illallah,
Tapi di zikir hasanat kadang sempurnanya Allah, 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 zikir. Atau hu, hu, zikir. Atau la, zikir. Atau a, zikir. Atau itu tetap zikir. Atau ha, itu juga zikir. Atau hi, itu zikir. Atau tidak ada huruf, tidak ada suara, hanya menggetarkan, itu tetap berzikir. Itu dia Pak. Maka di zikir ini, coba, sedang pipis bergetar, betul? Itu sedang berzikir. Orang tidur berzikir, Pak. Ini ada tidur Pak, zikir hasanat. Dia tidak beradab lagi. Kalau paham, berarti kapan tidak berzikir? Wa ilaihi turja'un. Pak. Tapi selama kita tidak paham, maka dia tidak dihitung zikir. Jadi, makanya yarfa'ullah itu tidak semua umat Islam diangkat derajat. Yang diangkat derajat yang dapat informasi. Apa informasi? Bahasa kita, bahasa Al-Quran, ilmu. Paham? Yang berilmu dapat. Jadi seandainya, ini contoh informasi atau ilmu itu. Kata pengurus masjid, siapa yang sholat subuh Ramadan pertama, sholat subuh di musola kita, pulang silakan ambil amplop yang ada di kotak amal, isinya 5 juta. Yang dapat informasi berarti bahasa Arabnya berilmu, informasi tentang itu, pulang sholat diambilnya 5 juta tadi, berkipe-kipe pulang. Yang tidak dapat informasi, siap sholat menconcong pulang. Itu tidak Pak? Imamnya sama, musolanya sama, jumlah rakaatnya sama, keluarnya hasil tidak sama. Paham? Ya informasi 5 juta berdompang. Yang tidak mengonggongnya. Itulah bedanya. Makanya dia yang dapat informasi rupanya zikir selamanya. Kuntilanak sedang berzikir. Kalau sama paham, nyambung, cocok. Oh kawan, udah pergi dia. Tapi kalau tidak paham dia sedang berzikir, maka kedodoran celana. Jumat Kliwon. Tak nyambung, maka malaikat kuntilanak dikerjain kita. Kenapa? Tak nyambung sedang zikir. Kan kawan di mana-mana. Enak ya? Zikir hasanah. Zikir hasanah. Tetapi kita di level zikir hasanah, kita tidak mengharapkan hasil dari zikir. Itu bedanya. Zikir. Tapi zikir derajat kita masih menghasil. Nah, sampai situ ya. Ada yang perlu diperjelas? Nah, silakan Bu aja. Kurang joleh atau telinga aku nak sampaikan? Pokoknya apa? Lang lewat. Boleh dibuat seperti itu. Kalau dibuat boleh, tapi itu di level thariqah. Maka di level thariqah itu namanya ada lataib. Lataibul qalbi 5.000, lataib ini 1.000, lataib ini 1.000, sampai lataibul jasid. Jantung 1.000, paru 1.000, ini 1.000, ini 1.000, total 11.000.
Boleh, boleh. Tak ada masalah. Ya. Cuma yang kita bahas ini udah dibawa itu lagi dia. Syariat, tarikat, kita dibawa lagi hakikat, makrifat lagi. Paling 2 terbawah. Kalau lantai paling atas udah masuk lantai 3. Kalau kita balik ke lantai 2, nanti bolak-balik di tangga, takutnya jatuh. Itu aja masalah. Tapi boleh, jawabannya boleh. Ya. Maka duduknya akan berubah lagi di level tariqah. Bagaimana duduknya? Tawarruk sebelah kiri lagi. Maka berjumlah, paham? Ini 5.000, ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000, 1.000. Beda. Nah, kita udah di muntaha paling puncak, duduk begini aja lagi. Tidak lagi. Itu beda. Makanya ada level-levelnya. Nah, yang mana? Jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak. Ini. Mau zikir la ilaha illallah dia. Jadi terserah ya. Sekarang mana senang hati? Kalau pepatah kemana berkot? Di mana buaya terhenti, di situ tangis terdiam. Di mana pautan hati, di situ sengsaranya badan. Ya. Ya. Maka kendodak kata kendodak, jenaju tetampi-tampi. Kampung barkot kalau indak so bila indak, jenucuk nanti-nanti. Gitu. Jadi boleh bunda ya? Boleh. Kalau dibuat 70.000, 30.000. Tapi kalau dapat beradab. Nah, beradab ya. Yang payah tuh Bu hari ini don tengok gara-gara terformat ada hitungan itu ndak joleh lah dah. Kadang duduk mau cerita ya, TV di muka, nonton. Bisa ndak istighol hati itu? Bisa ndak senyawa nih? Ndak. Jadi apa yang dibuat? Wallahu a'lam bishawab. Dihitung ibadah ndak juga sampai. Kenapa? Bercampur. Kan dihitung ibadah, yahruju min baini farsin wa damin laban khalisan sa'igan lisan. Setiap perintah Allah itu tidak jadi ibadah. Kapan dia jadi ibadah? Ndak boleh bercampur. Kalau bercampur, keluar antara tai dan susu dan darah itu bercampur ke kanan jadilah susu tai. Ndak enak. Bercampur ke kiri jadilah darah bercampur susu, namanya nanah. Ndak enak. Tak jadi ibadah. Jadi ibadah wajib qasad ta'arat ta'yin. Makanya dibuat tempatnya diatur. Matanya dipejam, pakaiannya disucikan, kan itu? Bersih. Ya, itulah karena kita di level ingin hasilnya. Ini amalan, kalau di amalan aliran filsafat pragmatis. Berbunyi unggi awak. Ya. Tapi lah dapat kira-kira Bu ya bedanya ya. Insyaallah ya. Zikir hasanat atau zikir darajat ya. Tapi kalau bisa mengharaplah kepada zikir hasanat. Ilahi anta maksudi. Naikkan lidah ke langit-langit. Mulai ha, hi, hu atau a atau tidak bernapas, jalan saja. Kan enak Bu? Pakai onda, bismillah. Kita sedang berzikir. Kita berzikir. Kalau udah sedang berzikir, kecelakaan, robek pakaian, bulu roma tak tanggal. Bayangkan. Tak tanggal. Nanti satu hari Ridwan bawa baju yang robek ya. Robek ininya Pak. Bulu roma tak tanggal dengan izin Allah. Ya. Robek. Lebih lucunya Honda itu kajian kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tutup billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.